Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haikal Putra Samsu, NPM G1F02207 1. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan suatu tahapan pencatatan transaksi di Akuret pada studi kasus perusahaan yang bernama PT Laptop. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu PT Laptop. Nah, di PT Laptop adalah sebuah perusahaan yang bergerak di aksesoris penjualan dan distribusi perangkat elektronik seperti laptop dan juga aksesoris. Berlokasi di Jalan Kuningan Raya nomor 10 di Jakarta, PT Laptop mulai menggunakan Akuret untuk mencatat pembungkuannya sejak 1 Januari 2023. Tujuannya untuk memastikan pencatatan keuangan berjalan dengan baik dan sistematis. Oke, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah kita membuat klien baru, terus menyimpannya. Saya akan menyimpannya di sini. Saya akan menamainya jadi Tubes Siak 01. Oke, hit. Oke. Dan kita akan nunggu selesai. Nah, setelah selesai kita akan memasukkan ini. Setelah itu kita akan pembuatannya akan bisa melakukan settingan terhadap ini. Yang pertama kita bahasa Indonesia, lanjut. Terus next, kemudian berikutnya adalah pilih di bagian basis saya merupakan suatu rekomendasi yang ini persiapan data. Lanjut. Yang direkomendasikan. Yes. Oke. Setelah itu, nah, di sini ada tahapan yang pertama yaitu company information dan currency. Nah, company information and currency merupakan informasi dari perusahaan itu atau informasi perusahaan dan mata uang. Kita bisa memasukkan nama dari perusahaan PT Laptop, kemudian untuk alamatnya adalah Jalan Kuningan nomor 10 Jakarta. 10. Nih, nama perusahaan. Misal PT Laptop. Di PT Laptop. Kemudian untuk alamatnya kita akan memasukkan Jalan Kuningan nomor 10 Jakarta. Oke. Nah, untuk tanggal mulai atau tutup bukunya yaitu tanggal 31 Desember 2022. Nih, tanggal mulai atau tutup bukunya 31 Desember bulan 12 2022. Nah, kemudian untuk mata uangnya kita adalah default. Setelah itu kita klik next. Mata uangnya default. Kita setelah itu klik next untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, di sini akan kita adalah tahap kedua yaitu cas dan bank atau informasi kas dan bank. Nah, di situ informasi mengenai cash and bank yaitu yang terdapat di PT Laptop di sini ada dua, yaitu informasi kas dan bank yaitu kas and bank. Nah, kita hapus saja suatu cash dan bank informasi default dari akurat kita buat dari informasi kas dan bank. Sebentar ya. Oke, selanjutnya kita tekan next. Di sini ada yang namanya informasi pelanggan.
Di informasi pelanggan ini kita terdapat dua pelanggan. Yang pertama ialah PT Raja Laptop dan PT Beneka. Ini kita tulis dulu baru di PT Raja Laptop. Kita ini kan ada fakturnya nih, nomor faktur. Kita bisa memasukkan saldo awal. Nomor fakturnya RL 01 di tanggal 30 2022. Terus saldo awalnya 31.500.000. Oke, kita oke kan. Terus yang kedua ada yang namanya PT Beneka. PT Beneka. Kita ini nomor fakturnya di BK 01 tanggal 27 Des 27 12 2022. Saldo awalnya di 12 juta. Yang kedua BK 02 di tanggal 30 Desember 2022. 30 2022. Di saldo awalnya di 18 juta. Oke. Nah, setelah ini kita dicek dulu apakah benar semua. RL 01 30 12 Oke. Terus kita cek. Oke. Setelah ini kita lanjutkan next. Di sini ada yang namanya pemasok umum atau vendor informasi yang menyuplai ataupun yang memberi suatu dukungan keuangan seperti itu. Nah, itu kita terdapat dua yaitu PT Lenovo dan PT Uzus. Pertama kita masukkan PT Lenovo. Terus di ini saldo awal itu LP 01 di tanggal 30 2022. Saldo awalnya 17.500 juta. 17.500.000. Yang kedua LP 02 di tanggal 12 2022 di saldo awalnya di 22 juta rupiah. Oke. Kita tekan oke. Setelah itu kita masukkan PT Uzusnya. Di PT Uzus ini PT Uzus. Saldo awal, nomor fakturnya di UZ 01 tanggal 25 Desember
Desember 2022. Di saldo awalnya 10.700.000. Oke. Setelah ini kita akan melanjutkan ke next. Setelah itu kita lanjut tekan next. Nah, di sini kita akan direkomendasikan suatu yang metode persediaan. Kita langsung aja yang direkomendasikan. Lanjut. Setelah itu kita akan ke tahapan selanjutnya yang keenam, yaitu barang dan jasa. Di informasi barang dan jasa ini terdapat 3 barang, yaitu laptop Acer, hard disk, dan flash disk. Nah, kalau kita masukkan dulu nomor barangnya, nama, tanggal stok 31 Desember, di kuantitasnya 100, pakai satuan PCS. Harga beli satuannya di harga 3.500.000. Harga jual kita akan menjualnya di harga 6.800.000. Aduh, sorry. Yang keduanya kita akan di barang kedua itu ada yang namanya hard disk. Hard disk di tanggal 31 Desember sama di 2022, terus 150 untuk kuantitas, terus satuannya kita pakai ini. Kita akan menjualnya di harga 335.000 saja, dan akan menjual di harga 855.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita ada yang namanya barangnya flash disk. Flash disk di tanggal yang sama 31 Desember. Aduh. 31 Desember 2022. Kita akan menjualnya, barangnya ada 500. Setelah itu satuannya masih sama. Dan kita membelinya di harga 50.000 saja, dan akan menjual di 150.000. Nah, setelah ini kita akan recheck dulu apakah ada yang salah atau tidak. Laptop Acer K101 betul, 100 kuantitasnya betul, satuan oke. Setelah kita mengecek dan hasil cekan kita itu berakhir atau sama atau valid, kita baru menuju ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah tahapan terakhir ya. Cuman terdapat satu jasa reparasi. Di nomor kodenya J01. Terus namanya jasa reparasi. Dan bentar ya. Reparasi. Dan di harga jualnya kami akan menjual 350.000 saja. Oke. Setelah Anda memasukkan kode atau memasukkan ini, selanjutnya kita akan tekan selanjut. Nah, kita akan ditampilkan di halaman ini yang mana
itu kita udah siap dan sudah memasukkan nama perusahaan, berlokasi, default mata perusahaan Anda, dan total piutang yang dibayar. Pokoknya ini udah dimasukkan semua. Setelah itu kita tekan selesai atau finish. Nah, setelah Anda tekan finish, kita akan lanjutkan ke halaman yang ini. Ini bisa kita lanjutkan lagi di penginputan syarat pembayaran. Untuk syarat di studi kasus terdapat dua syarat pembayaran, yaitu yang pertama ada syarat COD dan juga ada net 30. Nah, di bagian daftar ini kita ke daftar lain, terus ke syarat pembayaran. Nah, untuk syarat pembayarannya itu ada COD, itu adalah syarat pembayaran default. Kita akan tambahkan di syarat baru, yaitu syarat yang net 30. Terus kita klik kosong, kosong, dan net 30. Oke. Setelah ini kita tekan tombol oke. Kolom net. Oh, sorry. Loh, sebentar ya. Oke, kita mulai lagi. Ini 30, terus oke. Nah, kita ini tinggal kita refresh saja, akan sudah masuk. Bagus. Selanjutnya, penginputan dari kode pajak adalah informasi kode pajak yang diperoleh PT Laptop. Nah, untuk kita masukkan kode pajak itu, ini ada di daftar, kita klik, terus daftar lain, selanjutnya kode pajak. Nah, di kode pajak ini itu terdapat, kita masukkan dulu kodenya. Yang pertama ialah nama, PPN, terus nilainya 11%. Mana persennya nih? 11. Kodenya T, keterangannya nggak ada. Terus pajak pertambahan, pajak pertambahan nilai. Akun pajak penjualan 21.600. Itu PPN keluaran dan PPN masukan. Setelah ini kita tekan OK dan kita perbarui saja. Ini sudah masuk ke kategori atau langsung masuk ke data. Selanjutnya kita bisa masukkan ke pelanggan, ke PT Raja Laptop, penjualan, pajak 1, pajak tambah nilai, terus oke. Terus sudah kita add. Selanjutnya ini kita juga bisa di pelanggan, cermin, penjualan umum, tipe pelanggan, tambah nilai. Oke. Terus setelah itu kita ke daftar, ke penjualan atau vendor. Setelah itu kita masukkan ke vendornya. Kita pilih determine, terus
e-tax pajak penambahan nilai, terus sama pajak pertambahan nilai. Oke. Setelah itu kita ke penjelajah, terus kita bisa masuk di vendor banyak ini, kita bisa masukkan kode pajak, kita bisa masukkan informasi aset tetap perusahaan di bagian list, daftar, terus aktivitas, terus aktivitas tetap pajak. Nah, setelah itu kita tambah di baru yang kita namai ialah masukkan apa bangunan, yaitu PT Laptop. Kan dia itu ada dua aset tetap pajak setiap sesuai studi kasus yang ada di perusahaan di PT Laptop, yaitu bangunan permanen, bangunan permanen, terus metode pemungutan pajak kita ambil di metode garis lurus, dan estimasi umur pajaknya 20 tahun. Oke, setelah itu kan ada dua, ini satu lagi ialah kemudian yaitu uh, di bagian new, terus dibuka bangunan kelompok 1, metode penyusutan pajak itu sama yang ini, terus estimasinya itu 4 tahun. Setelah itu kita masukkan oke, dan kita refresh, perbarui atau nih, ini sudah masuk semua yang kita masukkan di tipe aktiva tetap pajak. Oke, selanjutnya kita akan bisa menginput tipe aset tetap sama aset tetap pajak. Pertama, kita buka di daftar, kedua aktivitas tetap, terus kita pilih yang namanya tipe aktiva tetap. Setelah itu kita terdapat dua rincian. Yang pertama ada ruko, yang kedua ada yang namanya kendaraan. Ya, ruko dan kendaraan. Kita new baru, terus tipe aktiva tetap, eh, tengah, terus ini tipenya ruko, terus tarifnya enggak, aduh, batal dulu. Neo, aduh, sorry ya, kita ulangi lagi, aktivitas tetap, terus sini new, terus ini adalah ruko, asetnya bangunan, terus kita oke. Dan yang kedua itu ada yang namanya kendaraan. Kendaraan ini bukan bangunan kelompok 1. Oke, kita refresh, perbarui, dan masuk dia tipe pajaknya. Kemudian yang terakhir rincian aset tetap pajak. Itu kita buka dulu di daftar atau list, terus aktiva tetap, terus daftar aktiva tetap. Kemudian kita masukkan lagi, terdapat dua rincian. Yang pertama ialah ada rincian ruko. Rincian ruko itu dengan kode A01, tipe aktivitasnya itu ialah ruko. Terus ininya kita masukkan 1201 1201 2010.
Yang bawahnya sama, 1201 2002 2010. Aduh, salah. 01 2010. Nih, 1201 2010. Keterangannya ialah tokoh. Tokoh. Kemudian ini kuantitinya 1 ya, betul. Terus umur bulannya itu 20. Metode penyusutannya ialah metode garis lurus. Akun aktivitasnya biaya penyusutan. Ini betul. Akun baru kendaraan, ini gedung ya, ini gedung. Terus akumulasi penyusutan gedung, ya betul. Terus ini biaya penyusutan gedung. Oke. Terus X ini kita buka di pengeluaran, opening nomor akun, pengeluaran, keterangannya itu ialah opening balance equity. Oke, aduh, mana itu keterangannya? Bentar ya, sahabat. Nomor akunnya ini apa sih? Nomor akunnya ialah opening. Pendapatan, opening, hutang pembelian, pendapatan jasa. Sebentar ya. Ya, ininya 1. Sorry ya, tadi salah. Ininya 4. Oke. Setelah itu kita pengeluaran, terus kita cari seperti tadi, opening balance equity. Terus untuk jumlahnya ialah berjumlah 75 juta rupiah. Oke. 75 juta rupiah. Terus setelah itu kita simpan dan tutup. Nah, kita mau melihat tadi, kita perbarui terlebih dahulu dan cek apakah ada yang salah. Oke. Sepertinya tidak ada yang salah, kita cek. Oke. Setelah ini kita sudah save dan tetap. Kita ke bagian general, buku besar. Di bagian buku besar ini kita ke proses akhir bulan. Setelah itu ini 2022, terus oke. Proses akhir bulan selesai atau komplit. Oke. Setelah itu kita ke bukti jurnal umum atau jurnal voucher, kita melakukan konversi. Nih, seperti ini. Untuk tanggalnya kita memakai 31/12/2022. Nah, untuk deskripsinya itu ialah reklasi. Aduh. Untuk deskripsinya ialah reklasifikasi. Oke.
Setelah itu dari opening minute activity return a ring. Ini kita masih pertama tuh opening masih. Setelah itu baru cari yang namanya return salah return apa ya, return a ring. Sebentar ya. Di sini kita masukkan dulu jumlahnya 2485 300 000. Oke. Setelah itu kita masukkan retained-nya. Retained a ring ya nih. Yang ini dia langsung otomatis masukkan. Setelah itu kita simpan dan tutup. Oke. Setelah itu kita akan melakukan pencatatan transaksi yaitu sales order yang mana mencatat pesanan barang yang belum dikirimkan dari atau yang orang memesan belum dikirim. Di sini kita langsung aja ke penginputan transaksi pada PT Laptop. Kita ke sales, terus kita ke sales, terus kita ke kita sales order, terus ini PT Beneka, SO numbernya mana ya, penerimaan penjualan kok beda deh ya, aduh bingung aku, sebentar ya teman-teman, maaf teman-teman, kita salah ini ya, kita salah, no, kita di pesanan penjualan, terus kita di sales order itu kita pakai PT Beneka, terus untuk PT SO-nya, SO number-nya ialah SO 01. Terus di PO-nya PO number-nya di PO PK 23. Terus SO date-nya itu di 02 01 2023. Terus di ship date itu di tanggal ship date ini 03 01 2023. Oke. Setelah itu kita ke pembaruan. Ini termnya via COD. Terus ke pembaruan sini kita kan memiliki 3 item. Yang pertama ada laptop Acer. Terus yang kedua ada yang namanya hard disk. Dan terakhir itu kita di PT Laptop itu ada yang namanya flash disk. Nih, di laptop Acer, hard disk dan flash disk. Terus kita buat ininya menjadi 10, terus ini 50, terus ini 100. Oke, seperti ini. Setelah sudah, baru kita simpan dan tutup. Oh iya, kita lupa. Ini memakai dengan pembayaran net 30. Nih, subtotalnya itu ada di
125.750.000 seperti yang ada di studi kasus. Nah, setelah ini kita recheck dulu agar tidak ada yang namanya kesilapan ataupun salah dalam penginputan sales order. Oh iya, baru ingat estimate fake-nya itu ada di 139 500 500. Aduh, kenapa itu? 139 195 502 500 195 139, astaga, 139 139 502 500 seperti ini nih. Oke. Sebentar, maaf tadi itu kesalahan ini. Yang benar itu di 13 juta 800 32 500 ya. 13.832.500. Setelah itu kita simpan dan tutup. Untuk selanjutnya kita akan mengakumulasikan ke yang namanya dokumen kedua, yaitu delivery order atau pengirim pesanan. Di sini pengirim pesanan itu ialah suatu yang belum kita suatu yang akan kita kirimkan ke customer, pengirim pesanan. Langsung saja, nggak usah banyak basa-basi, kita langsung ke pengirim pesanan. Setelah itu kita pilih di sini PT Beneka, pilih pesanannya itu kita conteng SO number 1. Itu akan otomatis keluar seperti ini. Keluar 3 barang. Selanjutnya kita lihat PO delivery dan delivery date-nya agar tidak salah. Untuk delivery nomornya itu kita itu DO 01 dan untuk tanggalnya 13 untuk tanggalnya 13/01/2023. Oke. Kita periksa lagi kalau nanti takutnya ada kesalahan. Dan di sini di flashdisk ini pesanannya kita kurangi jadi 50 di quantity 50. Nih, di flashdisk sesuai studi kasus yang diberikan. Setelah ini sudah selesai, kita langsung aja simpan dan tutup. Nah, setelah itu kita dokumen ke selanjutnya, dokumen ketiga kita delivery lagi pengirim pesanan. Terus kita pilih PT Beneka. SO, aduh salah ya. Aduh salah nih. Oke, tidak apa. Karena kesalahan sebenarnya tadi itu harusnya PT Beneka, tapi nggak sengaja di PT Raja Laptop. Gimana ya? Terus kita lihat lagi PO delivery-nya gitu. Untuk PT Beneka, SO number 1. Terus tanggalnya itu di 04/01/2023. 04/01/2023. Untuk DO delivery-nya betul. Kita cek lagi apakah ada yang kesalahan. Kalau tidak, kita lanjut saja. Simpan dan tutup. Oke, berikutnya kita ke dokumennya keempat, yaitu purchase order, yang dimana itu dilakukan di PT Lenovo. Untuk memesan barang, ya, purchase order ialah untuk memesan barang dari pemasok seperti kita.
Lanjut aja kita langsung ke pembeliannya. Terus kita ke purchase order, pesanan pembelian. Terus kita pilih di sini PT Lenovo. Setelah itu kita ubah PO-nya menjadi PO01. Setelah itu di tanggalnya ubah tanggal biar nggak ada kesalahan pengiriman. Itu di tanggal 05.01.2023. 2023. Setelah itu ekspektasi penerimaan atau kapan barang sampai itu di tanggal 07.01.2023. Ekspektasi penerimaan barangnya. Oke, untuk pembayarannya itu kita net 30, untuk FOB-nya shopping point. Oke. Setelah itu ini kita masukkan barang kita di sini. Masukkan itu ialah laptop Acer. Kita masukkan. Terus untuk QT-nya itu 15. Untuk unit fresh-nya itu 3.450.000. Oke, 3.450.000. Terus kita tambahin lagi barang yaitu flash disk. Flash disk. Di flash disk itu kuantitinya itu ada 50. 50. Terus harganya 55.000 saja. Oke, setelah dimasukkan, itu ada yang namanya VPN-nya. Ada yang namanya VPN-nya. VPN-nya itu di 5.995.000. Tuh. Kenapa gitu? Karena itu sesuai studi kasus yang telah diberikan. Kita cek sesuai studi kasus VPN. Setelah itu kita akun ini kita cari di uh, uang muka bukan di kita di PPN pengeluaran. Aduh, bentar ya. Kita cari di PPN pengeluaran. Tuh, di PPN keluaran. Kita cek terlebih dahulu apakah udah betul semua. Udah betul semua. Kalau sudah betul baru kita ke down payment atau pembayaran uang muka. Oke. Oke, selanjutnya kita ke down payment atau uang muka. Nih, di uang muka description-nya udah uang muka ya. Kita ubah uang muka. Terus unit price-nya itu adalah 10 juta. Oke. Terus nomor from-nya itu kita ubah ya, kita sesuaikan dulu jangan sampai salah. Number from-nya itu PL01. Terus invoice itu LNP LNP 14. Untuk ship date-nya itu untuk ship date-nya itu atau invoice-nya itu di tanggal 05.01.2023. Untuk ship date-nya itu berapa ya? Jika sudah, itu sudah sesuai. Aduh, sebentar ya. Aduh, padahal udah sesuai tadi. Bentar ya. Oke, ini di bagian ship date-nya itu 20 Januari. Aduh, 20 Januari.
2024 seperti ini. Oke. Untuk FOB-nya ya shopping point, terms-nya ya. Terus eh jika sudah sesuai, kita akan lanjut ke dokumen berikutnya. Oke. Oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu di purchase payment. Oke. Nah, di purchase payment itu untuk lanjut tahapan berikutnya itu kita harus mengecek dari from no, number from, biar nggak ada yang salah. Itu di BKK 01. Terus untuk tanggalnya itu 05/01/2023. Nih, CQ-nya itu nomor CQ number itu 01 LP, terus 23. Untuk CQ date-nya itu 05/01/2023. Oke. Yang lainnya sudah sesuai. Sudah sesuai 10 juta ya. Terus setelah ini kalian cek-cek terlebih dahulu. Setelah emang udah valid, udah dicek, kita baru simpan dan tutup, or save or close and close. Oke. Yang ini juga, Oke. Oke, lanjut saja kita di sini akan menjelaskan dokumen kelima, yaitu invoice. Langsung aja kita ke visual, ke penjualan, terus kita langsung ke invoice, ke episode invoice di sales invoice. Kita pilih di bagian sales invoice atau faktur penjualan. Itu kita langsung aja masukkan PT Swai Studi. Sebenarnya saya ingin memakai PT Beneka, tapi maaf Bang, saya tadi terlanjur masuk ke PT Raja Laptop. Ini kita centang semua, oke. Nah, itu langsung keluar yang kita tadi ya. Terus itu untuk invoice number itu kita ubah terlebih dahulu menjadi SI01. Terus tanggalnya 06/01/2023. Kalau ship date-nya sama ya, ship date-nya sama. Untuk terms-nya betul. Terus kita ke PPN. Ini untuk PPN-nya ini udah betul ya. Kita tinggal masukkan di sini PPN mana ya? Kok nggak mau keluaran? Loh, ya PPN keluaran. Terus kita recheck dulu ya. Takutnya nanti salah. Kita recheck dulu. Oke. Kalau sudah betul, kita lanjut aja. Ship invoice, oke, simpan. Langsung aja. Save and close, simpan and keluar. Oke. Setelah itu kita ke bagian surat jalan atau delivery order. Kita langsung saja kita ke delivery order atau pengiriman pesanan. Nih, ke pengiriman pesanan.
Setelah ke ini, kita masukkan lagi. Sebenarnya ini sebenarnya ini PT Beneka ya, sesuai studi kasus. Tapi tadi pertama saya salah, jadi menggunakan PT Raja Laptop. Terus kita ini PT Beneka, kita masukkan itemnya di laptop. Terus kita masukkan saja ya. Ini setelah itu bagian itemnya. Ini kita masukkan itemnya dulu. Yang pertama itu ada laptop Acer. Yang kedua itu ada flash disk. Di QT-nya nih, di kuantitinya itu ada flash disk, ada laptop 15 dan flash disk 50. Oke. Untuk PO number-nya itu ialah PO01. Untuk delivery number itu DO003, betul. Terus untuk delivery date-nya itu di tanggal 07/01/2023. Oke. Nah, kita klik di bagian invoice atau faktur di sini. Maka di sini akan muncul sesuatu yang kita buat tadi yang merupakan eh, tahapan dokumen ke-7, invoice. Invoice number-nya itu invoice number ini itu adalah PL02. Terus tanggalnya itu 08/01/2023. Ship date-nya betul, terus COD oke. Untuk harga satuannya ini kita ubah terlebih dahulu. Untuk harga satuannya itu di 3.450.000. Untuk sama ini harganya 55.000 saja. Oke. Di sini akan terakumulasi menjadi 54 juta rupiah. Ya, ini kan kita ubah nih unit price, harga satuannya. Nih, kita masuki di flag ini di apa namanya tuh, di PPN pengeluaran itu 5.995.995.000. Dan untuk PPN keluarannya itu kita buat jadi PPN keluaran seperti ini. Setelah ini sudah, kita lanjut ke simpan dan tutup. Our save or close. Ini juga. Maka di sini akan muncul bentar ya. Oke, lanjut kita ke bagian 2 dokumen 8 ya. Di sales order, pesanan penjual. Terus kita ke PT. Sebenarnya ini harusnya PT Raja Laptop, tapi kita pakai PT Beneka saja. Oke. Terus PO number-nya kita ubah. PO number-nya menjadi PO RL 13 SO number SO02. Terus untuk SO date-nya itu 9 Januari 2023. Dan untuk ship date itu 10 Januari 2023. Terus
masukkan item yang ada, masukkan item ke PT Bhinneka itu. Kita masukkan item seperti laptop Acer, terus kita masukkan lagi hard disk, terus terakhir kita ada yang namanya flash disk. Oke, setelah itu kita sudah masukkan laptop, hard disk, flash disk, kita ubah kuantitinya jadi 10, 10, 50. Oke. Setelah itu akan terakumulasi. Setelah itu akan terakumulasi, masukkan PPN-nya sebesar 9 juta. Kita masukkan VPN-nya sebesar 9 juta 245.500. 9 juta 235.500. Oke, kita cek-cek lagi. Setelah kita sudah cek-cek lagi, kita ke bagian kedua dokumen yang 8 ini. Kemana itu Bang? Yaitu invoice. Invoice down payment atau uang muka di sini. Nah, setelah kita ke uang muka atau invoice ini down payment, kita ubah udah ini. Terus kuantitinya sudah. Terus kita ubah ininya jadi harga jual. Jadi 30 juta ke 30 juta. Invoice date-nya ini di tanggal 9 Januari 2023. Terus setelah itu invoice number-nya itu ialah PL SI 02. Invoice number SI 02. Terus kita pergi ke bagian terima bayaran. Tapi kita cek-cek dulu. Setelah cek baru kita nanti ke terima bayaran. Setelah itu kita langsung aja ke terima pembayaran atau sales receipt. Di sales receipt ini kita masukkan lagi bukti keluarnya, terus number from-nya ini CR01. Terus untuk payment date-nya 9 Oktober 2023. Terus cek number-nya itu ialah LT terus 2023 01. Lanjut kita untuk check date-nya itu 10 Februari 2023. Oke. Terus kita cek dulu apakah sudah benar semua. Kalau sudah benar semua, kita langsung aja ke simpan and tutup atau save and close. Save and close lagi. Oke. Oke, kita lanjut ke dokumen 9 delivery order lagi dari PT Bhinneka. Kita ke pengiriman pesanan PT Bhinneka. Terus kita PO number-nya kita sesuaikan dulu. PO number-nya itu 02 RL 2023. Terus untuk delivery number itu di DO04 betul. Terus delivery date-nya ya di 10/01/2023. Oke. Setelah ini kita cek, setelah cek kita kita ini kita apa ya, kita save
Apakah iya? Save and close. Hah? Barang belum dimasukkan. Barang belum dimasukkan. Yang mana tadi ya? Sebentar ya. Oke, untuk harga jualnya ialah 185 juta. 185 juta. Dan untuk pemasok utamanya adalah PT Uzus. PT Uzus. Setelah itu kita oke. Terus request date-nya. Request date-nya ini ialah 11 Januari. 11 Januari 2023. Oke. 11 Januari 2023. Untuk hard disk-nya itu kita 250 dan untuk mouse Logitech-nya 100 saja. Oke. Setelah itu kita samai tanggalnya dulu 11 Januari. 11 eh 11 Januari. Aduh. 11/01/2023. Aduh, nggak bisa ya. Harus 11 Januari 11 Januari 2023. 11 Januari 2023. Oke. Terus kita save and close. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke dokumen ke-11 di purchase order atau pesanan pembelian di purchase order. Terus kita ke PT Usus sesuai ini. PO number-nya itu ialah 02 betul. Terus PO date-nya 12 Januari 2023. Expect akan datangnya 13 Januari 2023. Terus untuk uh, untuk terms-nya itu net 30 ya. Dan FOB-nya shipping point. Terus uh, kita ke requisition ini kita klik oke. Dan akan keluar yang kita sudah tambahkan tadi. Selanjutnya kita ke unit price, harga satuannya itu ialah 335.000. 335.000. 3 juta. 335.023.000 sama 75.000. Oke. Setelah itu kita ke frag sini kan dia ada VPN-nya. Nah, VPN-nya itu sebesar 10 juta 37.500. Oke. VPN keluar. Terus kita langsung ke receive item atau terima barang ke sini. Setelah itu kita ke dokumen 12. Ke receipt number-nya itu RI1 RI 02 terus from number-nya itu SJ22. Terus untuk tanggalnya itu 13 Januari ya 2023. Terus ship date-nya itu ship date-nya sama
Terus kita ke kemana ya? Setelah itu kita ke flashback, sudah ke setup. Oke. Setelah itu kita ke bagian persiapan. Terus kita mana ya? Bentar ya teman-teman. Mensi. Terus kita cari di purchase mana itu? Ini purchase itu pembelian. Terus purchase penjualan. Terus kita buat ini ialah new GL akun akun baru ya, new GL akun. Terus akun number itu new GL akun. Terus harga pokok penjualan ini selisih penerimaan barang ya. Nomor akun number 6600.01. Terus nama salesnya selisih penerimaan barang. Setelah itu kita oke. Terus oke. Terus kita ke invoice. Lah, di mana itu invoice-nya? Kita masuk saja ke bagian invoice. Terus kita invoice numbernya itu ialah PL 03. Terus tanggalnya ialah 13 Januari 2023. Terus from numbernya itu RL02. Terus ke bagian purchase payment atau bayar pemasok. Kemudian kita save and close. Kita save and close lagi. Full receipt, oke. Setelah itu kita langsung aja ke penjualan, ke sales. Terus kita ke sales invoice. Terus di sini ada yang namanya vendor baru, yaitu pelanggan baru. Seperti apa sih? Bentar ya. Di sini ada vendor baru, maksudnya vendor baru, yaitu pelanggan umum. Terus kita di sini dia memesan item, yaitu yang pertama ada laptop. Terus ada dia memesan juga yang namanya hard disk, terus flash disk, terus sama mouse. Nah, di flash disk ini ada yang namanya dia kuantitinya 5 ya. Terus
eh, kita sesuaikan dulu ya. Ini invoice-nya ini SI01, terus tanggalnya itu 16 16 Januari 2023. Oke. Terus nah ini ya, setelah itu kita masuk ke sales receipt. Oh, ini ya SI01, SI02. Aduh, berapa ini? Bentar ya. Oke, terima pembayaran. Kita lihat. Setelah itu kita simpan, simpan dan tutup. Oke. Oke, terakhir ya, kita ke dokumen terakhir ialah sales order ini. Setelah itu kita ke PT yang pertama itu PT Beneka sesuai tadi kasus. Kita masukkan itemnya yaitu laptop, terus hard disk, terus yang terakhir kita masukkan yang namanya mouse Logitech. Oke, setelah itu kita memperbaiki yang namanya kuantitinya dulu. Kuantiti itu 5, 30, dan 50. Oke, 5, 30, dan 50. Oke, setelah itu kita ke SO number-nya, SO number 3 betul. Terus tanggalnya 18 Januari 2023. Ship date-nya betul. Terus eh kita ke freight. Freight-nya ini eh itu 7.700.000 7.579.9. Oke, sebentar ya. PT Beneka coba pakai PT Raja Laptop. Oke, kita ganti dulu ininya. Tanggal 30 bulan 11 2023. Masih dia ya. Kenapa ya? Bentar ya. 2024. Oke. PO number oke. Sudah selesai, kita simpan dan tutup. Oke, sekian penjelasan. Mohon maaf Abang ini telat. Mbak juga aku minta maaf ya. Dan terima kasih udah sabar mengajar saya. Aku akhiri tugas saya yang telat ini. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.